Kalian sudah dengar kan bunyinya crunchy banget ini. Ini udah aku tes sampai besok masih crunchy. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Lana Ibrahim. Kali ini kita akan membahas pembuatan puff pastry yang menggunakan cuka ya. Ini baru aja aku lihat kemarin di YouTube salah satu luar ya. Aku lupa nama channelnya ya. Cuman ini udah aku ubah sedikit sesuai versi aku ya, sesuai selera aku. Jadi aku tambahin gula dan susu bubuk. Yuk teman-teman kita cek aja pembuatannya. Kita siapkan terigu 100 gram, cakra kembar. Kemudian kita campur sama butter. Aku pakai orchid. Aduk rata seperti ini aja, kemudian kita masukkan kulkas sekitar 15 menit. Di lain tempat kita siapkan terigu 200 gram, kemudian kita siapkan gula 50 gram, susu bubuk 1 sendok makan, garam secukupnya, telur kuningnya saja 1. Kemudian ini kita aduk rata sampai tercampur rata bahan keringnya, kemudian kita beri air sebanyak kurang lebih 100 ml, tapi aku nggak masukin semua airnya karena butter ini kan lembek adonannya, jadi aku pakai sekitar 75 ml aja. Kemudian aku menambahkan cuka matcha sebanyak 1 sendok makan. Cuka ini sebenarnya udah sering aku pakai pada kue-kue basah aku seperti versi ekonomis, bolu-boluan, kemudian pakai pembuatan martabak manis yang ekonomis juga aku pakai cuka ya. Kalau nggak ada cuka pakai jeruk nipis. Nah, itu juga untuk sipon aku pakai cuka. Setelah kalis sampai seperti itu baru kita bungkus plastik wrap, masukkan kulkas selama 15 menit supaya nanti lebih lentur ketika kita gilas adonan. Nah, ini aku mau gilas adonan, kemudian kita isi dengan adonan butter tadi yang kita masukkan kulkas tadi ya. Jadi dia agak padat seperti ini. Nah, ini kita ratakan aja di tengah-tengah. Kemudian nanti kita lipat, jangan sampai ada keluar ya butternya itu. Jadi hati-hati ketika melipatnya, jangan sampai bocor ya teman-teman. Makanya penting sekali mengistirahatkan dan masukkan kulkas itu biar adonan tuh lebih lentur ketika kita mau masukkan adonan butter. Butter ini boleh ganti margarin ya. Nah, mau diganti korsvet juga boleh, tapi kalau aku korsvet itu lebih kering kalau buat aku. Makanya aku lebih suka pakai margarin atau butter ini. Nah, ini kita lipat teman-teman, hati-hati ketika melipatnya, yang penting ketutup rapat ya. Kemudian selalu kita taburin terigu atas bawahnya. Jika dirasa mulai ada robek-robek gitu, bawahnya kita balurin aja terigu lagi, nggak apa-apa. Karena adonan ini memang agak lembek kan karena pakai butter. Nah, kemudian lipat pertama ini adalah lipat single ya. Nah, setelah seperti ini kita ratakan, kita masukkan ke kulkas. Ketebalannya itu sekitar 1,5 cm ya. Kemudian masukkan kulkas 15 menit. Setelah itu kita keluarkan lagi, kita gilas yang kedua. Nanti kita gilasnya perhatikan lipatannya ada di atas ya. Melintang dulu, jadi tiap keluar dari kulkas itu kita selalu gilasnya melintang seperti ini ya teman-teman. Mulai dari tengah dulu biar nggak bocor, hati-hati aja teman-teman ya. Diperhatikan bawah sama atasnya, kalau memang ada mau bocor-bocor gitu langsung aja kasih terigu taburin ya. Nah seperti itu. Kemudian kita lipat gilas yang kedua ini adalah double ya, seperti itu. Kalau double harus benar. Kemudian masukkan kulkas lagi 15 menit. Setelah itu kita keluarkan, kita bersiap untuk menggilas lagi, kemudian lipat single yang ketiga ya. Perhatikan cara lipatannya seperti ini. Kemudian masuk kulkas lagi nanti 15 menit. Hati-hati ya teman-teman ketika melipat menggilas. Balurin aja terigu meja kerja kita itu. Kemudian saya tutup plastik wrap lagi, masukkan kulkas. Kemudian kita keluarkan lagi. Adalah lipat gilas yang keempat. Kita masuk kulkas lagi, agak lama ya terakhir ini 30 menit ya. Mau lama 1 jam semakin bagus ya. Atau bisa kita simpan semalaman di kulkas, besok pagi baru kita gilas untuk kita langsung dipanggang ya. Mau diisi juga bisa. Ini juga bisa untuk bolen, untuk cheese roll,
untuk zupa sop bisa, strudel juga bisa ya adonan ini. Ini sejenis puff pastry, pokoknya berbeda sama danis. Kalau danis itu yang biasa saya buat itu untuk kromboloni itu pakai ragi ya. Ini enggak. Aku lupa teman-teman, banyak yang nanya pasti nanti gunanya cuka itu apa? Yaitu sebagai pengokoh di sini ya, untuk memberi crunchy pada makanan yang dipanggang atau yang digoreng ya. Ini kemudian aku sudah menggilas lagi. Ini aku bagi 4. Kemudian aku cetak seperti ini. Aku olesin sama kuning telur yang dicampur sama SKM. Kemudian aku kasih basil dan oregano seperti ini. Boleh kalian gantiin wijen atau keju ya, sesuai selera aja. Kemudian barulah kita potong ya teman-teman. Sesuai selera aja. Misalnya mau kalian lilitkan ke keju batangan, keju yang sudah kalian potong juga boleh agak memanjang. Jadi ini aku kebetulan potongnya segi 4 aja dan satunya memanjang. Yang untuk keju agak besar ya. Yang oregano sama basil memanjang ya. Untuk tekstur serat lebih bagus hasil yang memanjang ya teman-teman. Seratnya itu lebih berlipat-lipat, lebih halus, beda sama yang besar yang lebar ini ya. Kemudian kita taruh langsung di loyang ceper yang udah kita alasi sama kertas roti seperti ini aja. Dulu kita panaskan oven sampai 200 derajat Celcius ya teman-teman, baru kita open. Saya ngopennya di rak tengah aja. Saya open cuman di rak tengah aja biar hasil lebih maksimal. Gimana teman-teman, kalian tertarik untuk mencobanya? Memang sih agak ribet tapi hasilnya begitu maksimal menurut saya. Jadi kita bisa pakai bahan lebih ekonomis dibanding resep saya yang pakai susu UHT. Pengemasan tunggu sudah dingin ya, harus disimpan di tempat yang kedap udara atau toples. Selamat mencoba, semoga bermanfaat yang dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar postingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.